2 Korintus 3, 13, 18, 2 Korintus 3, 13, 18 dan kami tidak seperti Musa, yang menyelubungi wajahnya, sehingga anak-anak Israel tidak melihat ke akhir dari apa yang sedang berlalu. Tapi indranya mengeras, karena sampai hari ini tabir yang sama masih harus diangkat dalam pelajaran Perjanjian Lama, yang telah dihapuskan oleh Kristus, dan sampai hari ini, ketika Musa dibacakan, tabir menutupi hati mereka. Tetapi ketika mereka bertobat kepada Tuhan, tabir itu akan disingkirkan. Sekarang Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Tetapi kita semua, dengan wajah yang tidak tertutup, yang memantulkan kemuliaan Tuhan seperti di dalam cermin, sedang diubah menjadi gambar yang sama dari kemuliaan ke kemuliaan, seperti oleh Roh Tuhan. 2 Korintus 3, 13, 18 hukum Allah tampaknya membentuk 2 titik akhir. Membawa kita kepada Kristus, Galatia pukul 3:24, dari kiri, memberi kita keinsafan akan dosa dan loh hukum ada ditabut di sebelah kanan, memberi kita pengetahuan tentang Tuhan. Mungkin ini berarti bahwa kita benar-benar tidak dapat memahami hukum dengan benar sampai kita masuk ke dalam hubungan yang intim dengan Allah menurut ketentuannya. Seperti yang juga ditunjukkan oleh Paulus, saat Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, kita diubahkan. Tirai tabernakel tua memiliki tirai yang memisahkan tempat kudus dari tempat maha kudus. Ini benar-benar terbelah dua dan dengan demikian dihapus ketika Kristus mati. Tirai candi terbelah dua dari atas ke bawah. Markus pukul 15:38 tirai dapat disamakan dengan tubuh fisik Kristus yang telah terkoyak di kayu salib, membuka jalan bagi kita untuk mendapatkan akses kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, karena kita memiliki keyakinan untuk masuk ke ruang Maha Kudus oleh darah Yesus, melalui jalan yang baru dan hidup, yang dibukakan bagi kita melalui tirai, yaitu tubuhnya, Ibrani 10, 19, 20 pakaian untuk memasuki tabernakel, seseorang harus berpakaian dengan pantas. Di bawah Perjanjian Lama, seorang imam harus mengenakan pakaian khusus saat bertugas di tabernakel. Pakaian yang tidak pantas dapat menyebabkan kematian. Di bawah Perjanjian Baru, seseorang harus mengenakan Kristus untuk mengalami hubungan yang intim dengan Allah. Dalam Matius 22, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang pria yang diundang ke pesta pernikahan tetapi berpakaian tidak pantas. Dia menyimpulkan seperti ini, tetapi ketika raja masuk untuk menemui para tamu, dia melihat seorang laki-laki di sana yang tidak mengenakan pakaian pengantin. "Teman," tanyanya, "bagaimana kamu bisa masuk ke sini tanpa pakaian pengantin?" Pria itu terdiam, kemudian raja berkata kepada para pelayan, "Ikat tangan dan kakinya dan lemparkan dia ke dalam kegelapan, di mana akan ada tangisan dan kertakan gigi." Yesus juga berbicara tentang pakaian di beberapa tempat di Wahyu, namun, Anda memiliki beberapa orang di Sardis yang tidak mengotori pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan saya, berpakaian putih, karena mereka layak. Wahyu 3:4 bertumbuh dalam Kristus. Keyakinan fokus iman kita adalah karya penebusan Kristus. Penerapan langsung dari hal ini adalah dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita, mempercayai Kristus untuk menebusnya. Sama seperti teori bukanlah keyakinan sebelum diterapkan, iman seseorang kepada Kristus hanya dapat berada pada tingkat opini sampai diterapkan dalam kehidupannya. Penyerahan keyakinan seperti itu akan menuntun pada kehidupan yang taat kepada firman Tuhan sebagaimana Roh Kudus memimpin kita, setelah menerima Kristus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga Tuhan. Beginilah cara orang Kristen mencintai Tuhan, melalui ketaatan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dia yang mencintaiku akan dicintai oleh Ayahku, dan aku juga akan mencintainya dan menunjukkan diriku padanya. Yohanes pukul 14:21 Wahyu ketaatan mengarah pada pemahaman. Meskipun ada orang-orang yang berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah memahami Allah melalui penelaahan, penerapan diperlukan untuk pewahyuan
penerapan Alkitab yang diarahkan oleh Roh Suci. Saya memiliki pemahaman yang lebih dari para sesepuh karena saya menjaga ajaran mereka. Mazmur 119:100 transformasi memahami Tuhan akan mengubah kita. Orang memiliki kecenderungan alami untuk membuat Tuhan menurut gambar mereka sendiri. Ada hubungan antara pandangan kita tentang diri kita sendiri dan pandangan kita tentang Tuhan. Saat kita mengizinkan Tuhan untuk mengubah pandangan kita tentang Dia, mengizinkan Dia untuk mendefinisikan dirinya sendiri, maka pandangan kita tentang diri kita sendiri akan berubah, dan begitu pula kita. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus, saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Roma 10:9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Roma 10:9.